Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bunyi, di mana materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya ya. Masih ada di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Yuk kita bahas tema ini. Kita mulai dengan pengertian bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Tinggi rendahnya atau kuat lemahnya bunyi tergantung pada 1. Frekuensi, 2. Amplitudo, 3. Resonansi. Yuk kita bahas satu persatu. Frekuensi adalah banyaknya getaran pada bunyi. Semakin banyak getaran berarti frekuensi semakin besar. Akibatnya bunyi yang dihasilkan terdengar tinggi. Nah, sekarang sebagai contoh sederhananya, coba kalian pegang leher kalian dengan telunjuk dan ibu jari. Sambil memegang leher kalian dengan telunjuk dan ibu jari, kalian sambil bersuara dan rasakan apakah ada getarannya. Sudah dirasakan? Nah, itu adalah getaran pada suatu bunyi. Nah, ini mempengaruhi. Semakin banyaknya getaran, frekuensi pun semakin besar. Itulah yang disebut dengan frekuensi. Nah, frekuensi ini dibagi menjadi 3 atau dibedakan menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Apa itu infrasonik? Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Bunyi infrasonik dapat didengar pada hewan-hewan tertentu seperti jangkrik. Nah, kalau manusia itu tidak dapat mendengar bunyi infrasonik. Yang kedua, audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar manusia, di mana bunyi ini memiliki frekuensi di antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Audiosonik ini juga dapat didengar hewan seperti jangkrik, kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. 3. Ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 getaran per detik. Manusia tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik. Yang hanya bisa mendengar bunyi ultrasonik adalah hewan seperti kelelawar. Berikutnya kita bahas tentang amplitudo dan resonansi. Amplitudo adalah simpangan maksimum dari suatu gelombang yang akan mempengaruhi kuat lemahnya bunyi. Ingat ya, mempengaruhi kuat lemahnya bunyi. Nah, untuk contoh sederhananya adalah ketika kita mendengar sumber bunyi, misalnya sumber bunyi dari televisi. Kemudian jarak kita dengan televisi, yang pertama jaraknya adalah dekat, misalnya sekitar 1 meter. Maka yang kita dengar adalah bunyi tersebut semakin kuat. Kemudian yang kedua, jarak kita berbeda, misalnya 5 meter. Maka bunyi yang akan kita dengar adalah semakin lemah. Nah, itu adalah perumpamaan tentang amplitudo. Selanjutnya adalah tentang resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda yang disebabkan getaran dari benda lain sehingga menciptakan bunyi yang lebih keras. Contoh sederhananya adalah ketika kita memukul beduk atau gendang. Kita memukulnya dari sisi lain, tetapi sisi lainnya ikut bergetar. Misalnya, kalian memukul gendang di sisi yang sebelah kanan, kemudian akan terjadi getaran yang berbeda di sisi lainnya atau sisi satunya lagi. Nah, peristiwa itu disebut dengan resonansi. Sudah mengertikah sekarang?